Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B, masih dalam konteks yang sama. Hari ini Pak B akan sharing tentang level menabung agar uang cepat menggunung. Ini masih level sadar kaya atau auto kaya ya. Oke, nikmati videonya sampai selesai. Nanti dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, nanti komennya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau Pak B mampu akan saya Pak B jawab dengan kemampuan semampunya Pak B. Oke, jangan lupa kunjungi juga Ahmad Jubeidi atau Ahmad Jubeidi Channel. Itu ada tentang investasi emas, ada sekitar 50-an konten dari emas yang sangat awam, pemula sampai ke level yang agak menengah gitu ya, bukan level sangat pro tapi agak menengah. Ada juga kegiatan-kegiatan yang lain tentang konten ini. Jadi Ahmad Jubeidi Channel. Oke, mari kita mulai. Level menabung agar uang dapat cepat menggunung, sadar kaya. Yang pertama level IC atau level mudah. Level mudah itu sisihkan untuk menabung 10%. Jadi itu level sangat mudah. Jadi kalau uang 100, punya uang penghasilan 4 juta, misalnya UMR atau 5 juta atau 3 juta, itu sisihkan 10% atau 300.000, 400.000, 500.000. Sangat mudah, itu level paling rendah, level pemula. Level rendah, level pemula itu adalah level IC atau level mudah dalam level menabung. Itu yang pertama. Jadi level menabung yang pertama level paling mudah, itu adalah sangat mudah. Kalau sampai segitu aja nggak mampu, berarti memang Anda tergolong orang yang tidak bisa atau belum bisa merencanakan keuangan dengan benar. Kan bisa nanti 60, 30, 10 kan seperti itu. Misalnya 60-nya untuk operasional sebenarnya dan sebagainya. Yang 30 misalnya untuk bayar utang, karena masih punya utang, punya keinginan yang 10% ditabung. Itu level paling mudah, level pertama. Yang kedua adalah level medium atau sedang. Level medium itu adalah sisihkan uang menabung 20 sampai 25% atau 20% lah. Jadi sisihkannya seperti, jadi kalau misalnya penghasilannya 5 juta, nah berarti disisihkannya 1 juta. Jadi kan seperti itu. Jadi masih punya tanggungan tadi 50%, berarti 30%, 10%, 20%. Jadi yang konsumsinya atau operasinya dikurangi, jadi dimasukkan ke tabungan. Sehingga menjadi 50% untuk dana operasional, makan dan sebagainya. 30% misalnya digunakan untuk bayar utang, misalnya kan ya, kredit rumah, mobil dan sebagainya. Bagi yang seperti itu, yang tadi ada 20%. Jadi itu adalah level yang kedua, level medium atau level yang agak tinggi lah tingkatannya, sehingga Anda semuanya, bagi yang sudah berkeluarga atau yang belum, nanti bisa memastikan untuk hidupnya lebih sederhana, lebih hemat, nanti menyisihkan uang di awal. Oke, yang ketiga adalah level hard atau susah. Susah itu sudah naik level, sudah level yang ketiga itu hard atau susah. Ini level ini digunakan untuk sisihkan untuk menabung 40%. Nah, ini udah lumayan susah ini. Karena apa? Nanti akan mengurangi banyak pengeluaran yang tidak berguna. Audit internal keuangan, evaluasi keuangan, bagi yang tidak berguna sisihkan buang, nanti bisa sampai ke level hard ini. Ini luar biasa karena sudah 40%. Jadi kalau 40% itu kan berarti kalau misalnya penghasilan atau gaji 5 juta, berarti sudah sampai level 2 juta untuk disisihkan. Jadi bisa nanti 40, 20, 40% digunakan untuk operasional, makan dan sebagainya. Yang 20% digunakan untuk bayar utang, karena utangnya semakin sedikit, atau bahkan nggak punya utang, berarti digunakan untuk dana darurat misalnya. Nah, itu dari level tabungannya sudah level hard. Nah, ini tidak banyak orang yang sampai level ini. Jadi level pertama mungkin ada beberapa banyak, level kedua sudah mulai berkurang jumlahnya, level ketiga sudah mulai lagi berkurang, sehingga menjadi piramid kesuksesan tadi. Jadi piramid adalah semakin tinggi levelnya akan semakin sedikit orangnya. Karena orang susah itu sedikit, tidak banyak ya. Jadi seperti itu. Ini level hard atau level susah. 40%. Itu contohnya 5 juta. Kalau 5 juta mungkin baru
dengar 2 juta. Coba kalau 10 juta udah dengarnya 4 juta yang disisihkan. Kalau 20 juta berarti udah dengarnya udah 8 juta yang disisihkan. Karena berat sekali. Karena orang itu biasanya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga gaya hidupnya, semakin tinggi juga gengsinya. Dulu begitu 5 juta belum berani kredit mobil. Begitu udah 10 juta berani kredit mobil. Begitu udah 25 juta tambah lagi mobilnya yang lebih mahal. Mungkin dengan 25 juta kreditnya mobil yang 500 juta. Atau yang 400 tahun seperti itu. Itu contoh saja karena gaya hidup akan mengikuti penghasilan. Namanya inflasi gaya hidup. Ya, sudah Pak B bahas di inflasi gaya hidup. Dan banyak orang yang BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah, kan jiwanya pas-pasan, jiwanya sosialita. Bahkan berani berutang sana sini, kali lubang tutup lubang, gesek kredit satu, punya kredit bahkan puluhan. Nah, itu kan semuanya itu hutang dan harus dibayar. Ketika saatnya mencicil, sini ngambil, sini tutup, sini ngambil, tutup, sehingga ketika dijumlah jadi ratusan juta, baru akan mengalami stres berkepanjangan. Oke, yang level keempat adalah level expert atau sudah pro atau bagus sekali ya. Dari level susah menjadi level pro. Sisihkan uang menabung minimal 50%. Jadi gampang baginya, kan mungkin sudah tidak punya utang, gampang baginya. Jadi 50% operasional, 50% investasi, 50% operasional, 50% investasi, 50% operasional, 50% investasi. Itu terus seperti itu dalam jangka waktu panjang. Ini akan cepat menggunung, akan cepat kaya. Coba kalau gaji 5 juta 2,5 juta, kalau 10 berarti kalau 12 bulan sudah punya tabungan 30 juta. Kalau 10 tahun berarti sudah punya tabungan 300 juta. Itu baru yang 5 juta. Pekerja-pekerja yang tingkat bawah, mungkin bahkan yang mungkin level-levelnya level UMR agak tambah sedikit. Kalau sudah sampai 10 juta berarti 5 juta. Dalam waktu 1 tahun sudah 60 juta. Dalam waktu 10 tahun sudah 600 juta. Tidak perlu kredit dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau yang sudah 20 juta kan 10 juta. Dalam waktu 1 tahun 120 juta. Dalam waktu 10 tahun berarti berapa? 120. Kalau 10.000 1,2 miliar. Lupa mudah hitungnya, mudah caranya yang susah. Melakukan dalam jangka panjangnya yang susah, komitmennya itu yang berat. Coba Anda misalnya dengan gaji pendapatan 10 juta, sisihkan 5 juta, anggap aja gaya hidupmu 5 juta. Atau 10 juta, gaya hidupmu adalah 10 juta. Dengan penghasilan gaji misalnya 20 juta, gaya hidupmu 10 juta. Mungkin enggak, ada yang mungkin, tapi banyak yang tidak mungkin. Karena tadi inflasi gaya hidup. Semakin tinggi pendapatannya, semakin tinggi gaya hidupnya. Semakin tinggi, semakin tinggi gaya hidup. Yang gajinya yang enggak naik aja gaya hidupnya semakin tinggi. Karena memang inflasi, selain gaya hidup juga inflasi harga-harga. Yang kelima adalah level ekstrim. Level ekstrim itu adalah level yaitu sudah 70% ke atas. Nah, berarti kalau misalnya ekstrim itu kalau misalnya gaji 5 juta sudah bisa menyisihkan 3,5 juta. Luar biasa. Kalau misalnya level lagi 80% berarti sudah bisa menyisihkan 4 juta. Penghasilan 5 juta bisa menyisihkan uang 4 juta, kan luar biasa. Dalam jangka waktu 10-12 bulan atau setahun sudah terkumpul uang 48 juta. Dalam waktu 5 tahun 48 juta sekitar, kalau dalam waktu sekitar 300-an juta, 250-an juta lah. Atau dalam waktu 10 tahun udah berapa? 480 juta. Kan sangat keren. Generasi itu baru level 5 juta. Dengan gaya hidup menabung ekstrim, dengan mengurangi seluruh pengeluaran, tidak punya hutang, istiqomah, itu akan tercapai seperti itu. Anak muda dengan baru bekerja 10 tahun dari pekerjaannya sudah punya uang sekitar 480 juta, kan keren. Itu baru, itu tidak menghitung kenaikan gaji loh, tidak menghitung, itu baru pokoknya press segitu, rata-rata segitu. Jadi rata-rata namun dari yang 3 juta sampai ke 7 juta kalau ditarik di tengah-tengah dari 5 juta dengan gaya hidup atau dengan level menabung ekstrim, nah itu 80%. Kan luar biasa.
Seperti itu adalah level-levelnya. Jadi ini adalah penghitungannya, misalnya harus 5 juta saja gajinya. Berarti kalau level AC adalah menabung 500.000 per bulan. Kalau level medium sedang itu 1 juta per bulan. Kalau level hard atau sudah mulai sulit, nabungnya adalah 2 juta per bulan. Kalau sudah expert itu 2,5 juta per bulan. 2,5 juta per bulan. Kalau sudah ekstrim, itu adalah 4 juta per bulan. 3,5 sampai 4 juta per bulan setiap mendapat penghasilan 5 juta. Bisa nggak Pak? Sangat bisa kalau kita kreatif. Mungkin gajinya hanya 5 juta tapi punya penghasilan di lainnya, sampingan dan lain sebagainya. Atau memang seperti itu, untuk mendapatkan modal nanti digunakan untuk usaha. Itu juga sangat luar biasa. Semoga anak-anak muda mendengarkan ini, semoga tidak terpengaruh dengan gaya hidup, tidak terpengaruh dengan gengsi, tidak terpengaruh dengan sosialita yang kemana-mana, tetap istiqomah, komitmen jangka panjang untuk kesuksesan masa depan yang akan lebih bagus. Semoga menginspirasi, semoga membawa manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, serta tekan tombol lonceng di bawah itu ya, di bawah itu ada. Jadi bantu Pak B untuk selalu semangat dalam memberikan konten-konten positif yang akan selalu Pak B tularkan pada Anda, karena positif itu nanti akan juga menarik energi yang positif. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time.